Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islamit Winda buat jamaah yang di rumah nih. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah wanita yang dicemburui para bidadari. Wah, mau nggak jadi wanita yang dicemburi bidadari? Insya Allah mau semua ya, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang nonton Islamit Winda sekarang ini adalah wanita-wanita yang dicemburui para bidadari. Amin ya Allah. Amin ya Allah, Nah, amin. kita lanjutkan lagi nih ya. Tadi penjelasan kita sama guru kita Habib Nabil Al-Musawa nih sempat kepotong juga nih tadi nih. Saya tertarik tadi bicara masalah tentang katanya nih perempuan yang ada di dunia ini atau istri kita ini, sosok istri ini nanti akan jadi ratunya para bidadari. Wah, kalau bidadarinya udah cantik banget, istri kita berarti lebih cantik lagi gitu ya. Umi Nora. Oh ya Allah, mau nyusul cepet. Belum ya, belum. Nanti insya Allah ya. Iya. Sekarang kita pengen tahu juga ya. Seperti apa sih gambaran sosok istri yang akan menjadi ratu bidadari di surga kelak. Nah lalu bagaimana syarat agar istri kelak menjadi ratu para bidadari nih. Biar di rumah juga mungkin bikin catatan nih, silakan Habib, mohon izin. Terima kasih Ratu Bidadari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Mas Fadli saya ingin menyampaikan Siap. tadi kan istri adalah ratu bidadari. Betul. Nah, ada nggak ratunya ratu? Ini yang paling tinggi dulu baru nanti bertahap. Ya. Jadi ada 4 orang wanita yang paling tinggi nanti derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya di dalam hadis dikatakan riwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi hadisnya sahih tentang ada 4 orang wanita paling tinggi derajatnya di surga. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ya Ustadz Maulana, istri Rasulullah SAW itu adalah wanita yang paling tinggi. Jadi berbahagialah siapa-siapa yang bisa mengikuti akhlaknya Sayyidatina Khadijah. Kemudian yang kedua kata baginda Rasul SAW adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri beliau. Ya, itu juga adalah Sayyidatun Nisa Al-A'lamin. Jadi wanita yang nanti paling tinggi derajatnya di surga. Ya mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti akhlaknya beliau, terutama para wanita kalau kita ingin jadi ratu ya di sana. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasul SAW adalah Sayyidatina Maryam binti Imran, ya ibunya dari Nabi Isa alaihissalam. Nah beliau ini juga nanti jadi orang yang paling tinggi di surga. Dan yang keempat adalah Sayyidatina Asiyah binti Muzahim, yaitu istri Fir'aun. Bayangkan suaminya Fir'aun, orang yang paling jahat yang masuk neraka, tapi istrinya menjadi Sayyidatun Nisa Al-Alamin, wanita tertinggi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para wanita, jangan pernah putus asa, kita punya cobaan suaminya seperti ini. Nanti bisa jadi ratu bidadari kalau akhlak kita mengikuti yang 4 orang ini. Lalu yang berikutnya, kalau tadi dikatakan kenapa para bidadari itu iri ya terhadap wanita di dunia ya, dan seperti apa wanita yang bisa jadi ratu bidadari. Jadi hadirin sekalian, hadirat sekalian, bahwa surga itu bahan-bahannya adalah akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Ya, jadi Rasul SAW menyebutkan dalam salah satu haditsnya, kata beliau, kenapa para wanita di surga itu jauh lebih cantik dari bidadari? Itu karena solat-solat mereka, ya, karena puasa-puasa mereka, karena kesabaran mereka dan taat mereka kepada suami, ya. Kemudian karena merawat anak-anak mereka. Bidadari nggak ada suaminya, dia nggak teruji dengan kesabaran dengan suami. Ustazah mungkin memahami, susah taat sama suami itu ya. Dengan segala macam masalahnya dan sebagainya, keinginannya dan sebagainya. Nah, para wanita di dunia yang bisa melakukan itu, dia sabar dengan suaminya, taat sama suaminya, hormat sama suaminya, lalu merawat anak-anaknya, lalu dia sholat malam, itu jauh bumi dengan langit dibandingkan dengan para bidadari. Salah satu hadis juga Mas Fadli, kata baginda Rasul SAW, kerikilnya surga itu adalah tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Artinya apa? Semakin banyak kita melakukan itu, maka semakin banyak kerikil-kerikil dari batu permata yang disiapkan buat kita. Allah. Nanti puasa kita begitu juga akan menjadi babur rayyan, ya apa namanya, pintu khusus untuk orang berpuasa. Seperti Ustadz Maulana puasa Daud terus, ini insya Allah mudah-mudahan masuknya babur rayyan. Nah jadi para wanita di dunia yang
ingin mengalahkan para bidadari, kalahkan mereka bukan dengan dandan, bukan dengan bersolek, tapi justru dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan juga akhlak kepada sama manusia. Itu nanti kalah semua mereka, karena mereka tidak bisa melakukan itu di dunia. Nah, mudah-mudahan kita semua ya para hadirat al-muslimat yang nonton saat ini mudah-mudahan jadi ratunya para bidadari. Amin ya Amin. Allah. Amin. Jadi dandannya calon yang dicemburuin wanita bidadari itu bukannya dengan dandan make up gitu ya kan. Alisnya digini-giniin gitu ya enggak. Tapi dengan akhlaknya, dengan sholatnya dan lain-lain. Nah sekarang nih kita lanjut lagi, kita coba bacakan dulu nih ada Instagram yang masuk nih dari sosial media Islam itu Indah. Dari Instagramnya dari @yustiana0527. Ini buat guru kita Ustadz Maulana nih. Bismillah katanya, wanita seperti apa yang bidadari cemburui Ustadz? Pertanyaannya singkat banget.